Selamat pagi dan shalom, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob, serta berapa jumlah total ATP yang dihasilkan dari semua penjelasan. Baiklah, di sini tahap pertama yang akan saya bahas adalah glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan, yaitu serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksida menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dan hampir seluruh bentuk organisme. Glikolisis terjadi di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon C akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses terjadinya glikolisis. Terdapat 10 tahap dalam proses Terdapat 10 tahap dalam proses glikolisis. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa G-fosfat. Pada tahapan enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa C-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Tahap kedua, glukosa C-fosfat akan diubah menjadi fruktosa C-fosfat. Pada tahap ini, glukosa C-fosfat dikonversi menjadi fruktosa C-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa C-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugur fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Pada tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksianseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida bifosfat atau G3P. Pada tahap yang kelima, terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Pada tahap yang keenam, yaitu G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglucerat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan untuk triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Pada tahap ketujuh, 1,3 bifosfotgliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini,
2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Pada tahap yang ke-8, fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliseran dengan bantuan enzim fosfogluceromutase. Pada tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol piruvat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O atau air. Dan pada tahap yang terakhir, PEP akan diubah menjadi 2 piruvat dengan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Dari tahap 6 sampai 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dikenal sebagai Peyrofe fase atau fase memecahkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi dan fase menghasilkan energi. Fase memakai energi adalah tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa C-fosfat, dan tahap yang kedua terjadi pada fruktosa C-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Tapi fase ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap menghasilkan energi, karena pada tahap ini dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahapan selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif atau oksidatif piruvat. Tahapan ini seringkali diperlakukan sebagai semacam tahapan yang sangat penting. Tapi, sebenarnya tahap ini merupakan tahap yang penting. Kenapa? Karena tahap ini merupakan penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif ini terjadi pada sitosol. Bagaimanakah terjadinya proses dekarboksilasi oksidatif itu? Molekul piruvat yang dihasilkan glikolisis memiliki karbon 3. Nah, piruvat akan kehilangan 1 karbonnya, sehingga membentuk 2 karbon yang dinamakan senyawa asetil. Karbon yang hilang itu akan membentuk karbon dioksida dan akan meninggalkannya sel sebagai output dari proses dekarboksilasi oksidatif ini. Ketika terbentuknya karbon dioksida, berarti ada ikatan yang diputus antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Ketika ada pemutusan ikatan, berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan. Nah, selanjutnya, kita harus menangkap elektron yang berenergi tinggi itu, karena sangat berharga untuk menghasilkan ATP. Elektron akan ditangkap oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, nantinya NADH ini akan membentuk ATP pada tahap transport elektron. Sekarang, kita memiliki asetil. Asetil ini merupakan gula yang kita butuhkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi ternyata, asetil tidak bisa langsung menuju mitokondria, karena mitokondria merupakan organel yang memiliki membran di sekelilingnya. Ingat, membran ini sifatnya semi-permeabel, yang berarti mereka tidak membiarkan molekul sembarangan untuk masuk ke dalamnya. Sehingga asetil membutuhkan tanda pengenal untuk masuk ke mitokondria. Tanda pengenalnya yaitu koenzim A atau CoA. Selanjutnya, CoA akan terikat pada molekul asetil ini,
sehingga membentuk asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A ini yang akan diterima oleh mitokondria. Kemudian asetil koenzim A ini akan melewati kedua membran mitokondria tanpa ada penolakan dan akan sampai di bagian dalam mitokondria yang disebut matriks. Kemudian di dalam matriks, CoA akan meninggalkan asetil karena tidak membutuhkannya lagi. Dan selanjutnya akan terbentuk asetil kembali. Kemudian akan lanjut ke tahap siklus Krebs. Karena pirivat yang dihasilkan dari glikolisis sebanyak 2 buah, maka hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif ini yaitu NADH sebanyak 2 buah, karbon dioksida sebanyak 2 buah, dan asetil koenzim A sebanyak 2 buah. Nah, itulah materi tentang dekarboksilasi oksidatif. Sekarang kita akan membahas tentang siklus Krebs, yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob. Lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif yang kita bahas sebelumnya. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Sebagaimana kita tahu, siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Nah, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat penjelasan mengenai siklus Krebs. Pada tahap pertama, asetil CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa osetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanyalah isomesasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula, terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida. Enzim yang berperan adalah isotil dehidrogenase. Pada tahap yang keempat, alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti, pada tahap ini yang terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dari oksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketogglutarat menjadi suksinil koenzim A.
berarti terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini. Sehingga koenzim A akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PSI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan. Dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk ATP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah GTP akan ditransfer pergi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil era sintase. Pada tahap yang keenam, suksinal yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Enzim yang berperan untuk mengkatalisis senyawa suksinal menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Pada tahap yang ketujuh, terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumanase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O, yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Pada tahap yang terakhir atau tahap yang ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 ATP, 2 asetil koenzim A, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah, itulah materi tentang siklus Krebs. Sekarang pembahasan terakhir kita yaitu transfer elektron, yang merupakan tahap terakhir dalam respirasi aerob. Nah, di tahap inilah kita sebenarnya akan membuat sebagian besar ATP kita. Rantai transfer elektron merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa NADH dan FADH2 harus diubah menjadi ATP? Karena NADH dan FADH2 merupakan salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga tujuan dari rantai transfer elektron adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Yang harus pertama kita ketahui adalah di mana reaksi ini terjadi. Tahap ini terjadi di bagian mitokondria. Nah, mitokondria itu sendiri tersusun atas beberapa bagian, meliputi membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria. Tahap ini berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria, atau yang disebut dengan krista. Disebut transfer elektron, karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nantinya H2O itu akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya.
Bagaimanakah perbedaannya? Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses terjadinya pada tahap transfer elektron diawali dari NADH akan diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu DH+ keluar menuju ruang antarmembran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein ini ke sitokrom C. Saat melewati kompleks 2, hal ini juga akan memicu DH+ keluar menuju ruang antarmembran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein AMPA. Saat elektron melewati kompleks protein AMPA, akan mengeluarkan H+ lagi menuju ruang antarmembran. Nah, selanjutnya, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan berikatan dengan 2 ion H+, membentuk H2O. Bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein, tadi memicu di hipopanye 3H+ keluar menuju ruang antarmembran. H+ tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ melalui ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke protein 2. Transport pada protein 2 tidak memuci DH+ keluar menuju membran. Setelah dari kompleks keluar menuju membran, protein 2 elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan 1 ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein AMPA. Pada saat melewati kompleks protein AMPA, akan dikeluarkan juga 1 atom hidrogen. Nah, selanjutnya, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh elektron oksigen yang merupakan hasil elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, selesailah proses respirasi aerob. Selanjutnya, berapakah total yang dihasilkan dalam respirasi aerob? Pada proses glikolisis menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Lalu, bagaimana menjumlahkannya? Kita tahu kalau ATP langsung menjadi ATP tidak perlu diubahnya. Lalu untuk NADH dikalikan dengan 3 dan FADH2 dikalikan 2. Sehingga pada glikolisis ini menghasilkan 2 ATP, 2 NADH diubah menjadi 6 ATP, sedangkan pada dekarboksilasi oksidatif 2 NADH menjadi 6 ATP. Dan pada siklus Krebs 6 NADH menjadi 18 ATP, 2 FADH2 menjadi 4 ATP, dan 2 ATP tetap menjadi 2 ATP. Sehingga totalnya adalah 38 ATP. Lalu kenapa ada yang menyebutnya 36 ATP? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus mitokondria.
Karena kita tahu kalau misalkan glikolisis terjadi di sitosol dan reaksi lainnya terjadi di mitokondria, sehingga butuh energi untuk menembus mitokondria. Pada akhirnya, totalnya 38 ATP kurang 2 ATP menjadi 36 ATP. Demikian materi singkat atau penjelasan singkat mengenai glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Semoga penjelasan yang tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom.